Nasdem ingin mengajak, kita lakukan melalui komunikasi dengan kader-kader, bukan hanya Nasdem ya, koalisi perubahan, ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung di koalisi perubahan, untuk mendukung koalisi perubahan. Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid, yang menurut Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, ini adalah satu-satunya nama yang sekarang sudah diusulkan oleh tim 8 dan sudah dikantongi oleh Anies Baswedan, dibawa ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kita nggak tahu apakah ke Madinah atau tidak Anies Baswedan, tapi masa tidak ke Madinah, karena Madinah ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin setelah prosesi ibadah haji selesai ke Madinah dan kemudian kembali, karena pakai Saudi Airlines ya. Saudi Airlines itu ciri-cirinya ya, kalau diundang dari dari kerajaan Arab Saudi menggunakan Saudi Airlines pastinya. Ya, sahabat era sekalian, tentu orang bertanya-tanya dari mana Yeni Wahid ini. Nah, ini ada versi Gus Coy dan versi Demokrat. Menurut Gus Coy, nama ini adalah nama yang disebutkan sendiri oleh Demokrat, oleh Andi Arief sebagai Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Selain mengusulkan AHY, mengusulkan juga nama Yeni Wahid. Kriteria yang telah ditetapkan, kontribusi secara elektoral, penguatan koalisi, pada berjalannya pemerintahan ke depan, serta memiliki visi yang sama, visi perubahan dan perbaikan, serta ada misi untuk menjadi ditunggal pada pemerintahan ke depan. Ini yang menjadi koridor dan menjadi acuan dalam menentukan cawapresnya. Terkait nama-nama, saya kira Pak Sudirman Said sebelumnya sudah menyampaikan bahwa sudah mengkerucut pada satu nama. Kita hormati itu, kita tunggu waktu yang tepat untuk dideklarasikan. Jadi jangan sampai ada yang terus menjadikan ini sebagai tokoh kelontong, dijajakan tiap orang yang diketemukan atau ditemui selalu diberikan penawaran sebagai cawapres. Saya kira tentang cawapres ini sudah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk dideklarasikan. Tiba-tiba nama ini mencuat sebagai titik kompromi, dan pastilah kalau PKS kan menyerahkan kepada Anies. Yang paling penting PKS adalah pembiayaan untuk mengawal ini semua. Sementara kalau Nasdem ya inginnya jangan sosok AHY, karena dia pengennya semua dari non partai di luar ketiga partai pengusung. Tapi kalau Demokrat ya bilang ngapain kita bergabung kalau kemudian tidak ada insentifnya. Pasangan Anies Baswedan Yeni Wahid, pengamat nilai potensi kemenangannya besar. Dikutip dari kabar DKI.com, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia UAI Ujang Komarudin menyatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah mempertimbangkan untuk mengusung Yeni Wahid sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Saya kira keinginan Surya Paloh menggait Yeni Wahid sebagai cawapres Anies bukan tanpa alasan. Yeni Wahid ini kan perempuan dan tokoh di Nahdlatul Ulama, sehingga Pak Surya tentu melakukan kalkulasi dan melihat potensi kemenangannya besar kalau pasangan ini diduetkan, kata Ujang Komarudin di Jakarta Rabu 5 Juli 2023. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, keinginan Surya Paloh duetkan Anies Baswedan Yeni Wahid karena melihat keduanya ideal dan saling melengkapi. Ujang pun tidak melihat dengan mengusung Yeni Wahid maka akan membuat posisi koalisi perubahan terancam bubar. Sebab Yeni Wahid merupakan tokoh independen yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Kita tahu bahwa Yeni Wahid ini tokoh yang independen secara politik. Posisi ini membuatnya dapat diterima partai politik manapun di dalam koalisi, termasuk koalisi perubahan, katanya. Meskipun demikian, ia mengakui semua partai politik memaksakan kader internal untuk maju sebagai cawapres berpasangan dengan Anies Baswedan.
Misalnya PKS mengusung Ahmad Heriawan, sementara Partai Demokrat mengusung Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Biasa dalam koalisi semua parpol mengusung kader masing-masing, namun itu tidak bisa dipaksakan. Nanti ada titik temu antara semua parpol itu siapa yang harus diusung akhirnya. Tentu ada parameter sehingga satu tokoh itu diputuskan jadi cawapres, ungkapnya. Dalam hal tersebut, kata Ujang, secara kalkulasi politik nama Yeni Wahid akan bisa dipertimbangkan semua parpol dan akhirnya parpol akan legowo. Yeni Wahid ini kan politisi perempuan sekaligus memiliki garis keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama NU. Menurut saya ini akan menjadi pertimbangan bagi parpol pendukung Anies, jelasnya. Dengan mengusung Yeni Wahid, Ujang meyakini akan dapat mendongkrak suara Anies Baswedan dari kaum Nahdliyin, terutama kalangan NU kultural. Anies ini kan selama ini selalu dikaitkan kalau dia didukung kalangan Islam garis keras, Islam radikal, dan Islam kanan. Dengan adanya Yeni Wahid yang merupakan putri Gus Dur, otomatis stigma itu akan hilang karena ada representasi NU yang Islam moderat dan nasionalis, jelasnya. Di sisi lain, Yeni Wahid juga disebut akan mengeluarkan pasangannya di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Keduanya merupakan provinsi dengan suara terbanyak selain Jabar dan Banten. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah mempertimbangkan untuk mengusung Yeni Wahid sebagai calon wakil presiden dari Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Saya kira keinginan Surya Paloh menggait Yeni Wahid sebagai cawapres Anies bukan tanpa alasan. Yeni Wahid ini kan perempuan dan tokoh di Nahdlatul Ulama, sehingga Pak Surya tentu melakukan kalkulasi dan melihat potensi kemenangannya besar kalau pasangan ini diduetkan, kata Ujang Komarudin di Jakarta Rabu 5 Juli 2023. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu, keinginan Surya Paloh duetkan Anies Baswedan Yeni Wahid karena melihat keduanya ideal dan saling melengkapi. Ujang pun tidak melihat dengan mengusung Yeni Wahid maka akan membuat posisi koalisi perubahan terancam bubar. Sebab Yeni Wahid merupakan tokoh independen yang tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Kita tahu bahwa Yeni Wahid ini tokoh yang independen secara politik. Posisi ini membuatnya dapat diterima partai politik manapun di dalam koalisi, termasuk koalisi perubahan, katanya. Meskipun demikian, ia mengakui semua partai politik memaksakan kader internal untuk maju sebagai cawapres berpasangan dengan Anies Baswedan. Misalnya PKS mengusung Ahmad Heriawan, sementara Partai Demokrat mengusung Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).